Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 Rambel 3 yang beranggotakan saya, Ristia Ananda Susaria. Selanjutnya ada Aliza Irfana Akbar, ada Aufa Rasis Renhan, ada Anindya Restu Aisyah Putri, ada Syafaqoh Intan Salma, ada Mahadika Yuda Purnama, ada Binarsih, dan juga Hanafi Kusuma Yuda akan mempresentasikan tentang karakteristik manajerial. Definisi manajerial. Manajerial adalah perpaduan seni dan ilmu. Sebuah ilmu dalam mengatur segala sesuatu, terutama dalam suatu organisasi dan industri dengan benar. Pelaku ilmu ini disebut dengan manajer. Perbedaan manajerial dan manajemen. Manajerial dan manajemen merupakan dua hal yang berbeda. Jika manajerial adalah ilmu yang mengatur segala sesuatu dalam suatu organisasi dan industri dengan benar, maka manajemen adalah suatu proses pengaturan atau pengarahan demi tercapainya suatu tujuan. Ya, dan selanjutnya adalah aspek manajerial. Keahlian manajerial adalah kompetensi yang harus dimiliki seseorang untuk mendayagunakan sumber daya organisasi dalam mencapai tujuan. Aspek manajerial sendiri dibagi menjadi dua, yaitu keahlian khusus dan keahlian umum. Yang pertama adalah keahlian khusus, terdiri dari keahlian konseptual dan keahlian teknis. Keahlian konseptual sendiri memiliki arti sebagai kecakapan seseorang untuk melihat hal-hal besar dan mengambil kebijakan strategis dalam menjalankan perusahaan. Sedangkan keahlian teknis adalah berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya operasional atau berhubungan langsung dengan pekerjaan. Keahlian umum itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu keahlian kecerdasan dan keahlian interpersonal. Keahlian kecerdasan yaitu kemampuan figur, kemampuan verbal, dan pemahaman dan nalar di bidang numerik. Dari Tarigan 2015, tinggi rendahnya kecerdasan kognitif inilah yang menunjukkan pintar atau tidaknya seseorang. Kemudian ada keahlian interpersonal, yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memahami berbagai situasi sosial dimanapun individu berada, serta bagaimana individu tersebut menampilkan tingkah laku yang sesuai harapan orang lain yang merupakan interaksi antara individu lainnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis karakteristik manajerial. Jadi jenis karakteristik manajerial ini ada 9. Yang pertama adalah tingkat energi dan toleransi stres. Menurut Bess, Howard, dan Bray, peneliti menemukan bahwa sifat tingkat energi, stamina fisik, dan toleransi stres berhubungan dengan efektivitas manajerial. Manajer yang punya tingkat energi tinggi dan stres harus toleran dalam mengatasi kesibukan, jam kerja yang panjang, dan tuntutan terkait sebagian besar pekerjaan manajerial. Pekerjaan manajerial sering memiliki tingkat stres yang tinggi karena tekanan untuk membuat keputusan penting tanpa adanya informasi yang memadai dan kebutuhan untuk menyelesaikan konflik peran dan memenuhi tuntutan yang tidak kompatibel yang dibuat oleh pihak yang berbeda. Pemecahan masalah yang efektif membutuhkan kemampuan untuk tetap tenang dan tetap fokus pada masalah daripada panik, menyangkal masalah yang ada, atau mencoba untuk mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain. Toleransi stres terutama penting bagi manajer yang harus menghadapi situasi buruk di mana reputasi karir manajer atau kehidupan dan pekerjaan bawahan dapat menggantung di keseimbangan. Yang kedua adalah percaya diri. Istilah percaya diri didefinisikan secara umum untuk memasukkan beberapa konsep terkait seperti harga diri dan self-efficacy. Kebanyakan penelitian tentang pemimpin percaya diri atau self-efficacy menemukan bahwa hal ini berhubungan positif dengan efektivitas dan kemajuan. Kepercayaan diri dibedakan antara manajer yang efektif dan tidak efektif. Hubungan percayaan diri untuk efektivitas kepemimpinan dapat dipahami dengan memeriksa bagaimana sifat ini mempengaruhi perilaku seorang pemimpin. Tanpa rasa percaya diri yang kuat, kecil kemungkinannya untuk membuat upaya mempengaruhi, dan setiap upaya mempengaruhi dibuat untuk menjadi sukses. Pemimpin dengan percaya diri yang tinggi lebih mencoba tugas yang sulit dan menganggap hal itu sebagai hal yang menantang bagi dirinya. Menurut Peglis dan Green, pemimpin dengan tinggi self-efficacy mengambil lebih banyak inisiatif untuk memecahkan masalah dan memperkenalkan perubahan yang diinginkan. Pemimpin yang memiliki harapan yang tinggi untuk diri mereka sendiri cenderung memiliki harapan yang tinggi untuk bawahan mereka juga. Ada beberapa keuntungan dalam memiliki kepercayaan diri, tetapi jika menjadi berlebihan, beberapa perilaku disfungsional dapat terjadi. Berlebihan percaya diri dapat membuat seorang pemimpin terlalu optimis tentang kemungkinan keberhasilan usaha yang beresiko, dan dapat menyebabkan keputusan rumit dan kemenuakan bahwa rencana telah gagal. Seorang manajer dengan kepercayaan diri yang tinggi cenderung menjadi sombong, otokratis, dan intoleransi mengenai sudut pandang, terutama jika manajer itu tidak mempunyai kematangan emosi. Karena manajer tidak responsif terhadap ide dan kekhawatiran yang diungkapkan oleh orang lain, manfaat kepemimpinan partisipatif tidak dapat mungkin untuk direalisasikan. Dengan demikian, dalam situasi di mana pemimpin tidak memiliki keahlian yang jauh lebih unggul daripada bawahan, jumlah kepercayaan diri yang tinggi mungkin menjadi lebih baik daripada kepercayaan diri yang rendah. Yang ketiga adalah internal locus of control orientation.
Locus of control adalah sebagai tingkat di mana seorang individu yakin bahwa mereka adalah penentu nasib dari diri mereka sendiri. Internal adalah individu yang yakin bahwa mereka merupakan pemegang kendali atas apapun yang terjadi pada diri mereka. Sedangkan eksternal adalah individu yang yakin bahwa apapun yang terjadi pada diri mereka dikendalikan oleh kekuatan luar, seperti keberuntungan dan kesempatan. Konsep tentang locus of control atau pusat kendali pertama kali dikemukakan oleh Rotter pada tahun 1966. Lokus pengendalian ini terbagi menjadi dua, yaitu lokus pengendalian internal yang mencirikan seseorang memiliki keyakinan bahwa mereka bertanggung jawab atas perilaku kerja mereka di organisasi. Lokus pengendalian eksternal yang mencirikan individu yang mempercayai bahwa perilaku kerja dan keberhasilan tugas mereka lebih dikarenakan faktor dari luar, yaitu organisasi. Contoh sederhananya adalah seorang karyawan dalam memandang karirnya di sebuah perusahaan. Jika ia memiliki internal locus of control, maka dia akan menyatakan kegagalannya meraih suatu jabatan lebih dikarenakan dirinya sendiri. Sementara karyawan yang memiliki external locus of control akan menyalahkan keadaan seperti kurang beruntung, bos yang kurang adil, dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu kestabilan dan kematangan emosi. Dimensi ini menunjukkan kemampuan seseorang menghadapi tekanan. Orang yang memiliki positif emotional stability cenderung bersikap tenang, penuh percaya diri, dan nyaman. Orang yang memiliki negatif emotional stability cenderung bersikap tidak tenang, penuh rasa curiga, mudah depresi atau tertekan, dan merasa tidak nyaman. Orang yang mempunyai kematangan emosi memiliki kesadaran yang kuat mengenai apa yang akan menjadi kekuatannya dan kelemahannya, dan berorientasi pada perbaikan dirinya dan bukan hanya berangan-angan untuk mencapai kesuksesan. Orang yang mempunyai kematangan emosi mereka lebih peduli dengan orang sekitarnya. Kebanyakan riset yang dilakukan McCauley dan Lombardo tahun 1990 menyebutkan bahwa manajer yang mempunyai kematangan dan kestabilan emosi akan membawa banyak keuntungan. Lalu selanjutnya ada power motivation, yaitu dorongan yang dapat mengendalikan suatu keadaan. Dalam hal ini, ada kecenderungan untuk mengambil resiko dan menghancurkan rintangan yang terjadi. Tujuan motivasi antara lain yaitu yang pertama ada meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, meningkatkan produktivitas kerja karyawan, mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan, meningkatkan kedisiplinan karyawan, mengefektifkan pengadaan karyawan, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. Lalu ada personal integrity, yang artinya perilaku seseorang di mana dia konsisten dengan nilai-nilai yang dianut, ada kesesuaian antara yang dikatakan dengan yang dilakukan, dan seseorang itu adalah orang yang jujur, mempunyai etika, dan dapat dipercaya. Pemimpin yang sukses dalam jangka panjang biasanya memiliki integritas. Jika seseorang pemimpin menetapkan nilai-nilai tertentu, namun melaksanakan nilai-nilai yang berbeda, bawahan akan menilai bahwa pemimpin tersebut tidak dapat dipercaya. Integritas juga berkaitan dengan kejujuran. Integritas dan kejujuran adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Banyak riset menunjukkan bahwa integritas adalah nilai dan karakteristik pemimpin yang paling penting. Kejujuran pemimpin akan memengaruhi tingkat kepercayaan bawahan terhadap pemimpinnya. Jika karyawan diminta untuk mengurutkan dan memberi komentar terhadap berbagai sifat dari pemimpin yang sukses maupun tidak sukses, kepercayaan adalah hal yang sangat penting dan menentukan tingkat keinginan karyawan untuk mengikuti pemimpinnya. Karakteristik yang selanjutnya yaitu narsisisme. Dalam psikologi, terdapat tes tingkat kepercayaan diri atau tingkat narsisisme seseorang. Bukan hanya menyangkut pendapat tentang penampilan fisik mereka saja, namun tentang kemampuan mereka. Hal yang menarik adalah pemimpin sebuah negara atau organisasi memiliki tingkat narsisisme yang di atas rata-rata. Pada tingkat tertentu, narsisisme bukan merupakan watak yang negatif, tetapi lebih kepada keyakinan pemimpin tersebut akan kemampuannya menjalankan tugas dan kewajibannya, sehingga negara atau organisasi yang ditanganinya dapat berkembang pesat lebih baik dari waktu ke waktu. Kemudian sifat narsisisme yang negatif adalah sikap yang tidak objektif dan irasional, antara kemampuan dan kepercayaan diri tidak sesuai. Pemimpin seperti ini membuat keputusan tanpa mengumpulkan informasi yang cukup dan berbakat memutuskan apa yang terbaik.
Kemudian dia tidak akan mendengarkan saran dari bawahan atau rekan kerja, sekalipun saran itu objektif. Kemudian jika ada proyek yang tidak berjalan dengan baik, dia mengabaikan informasi sehingga kehilangan kesempatan untuk memperbaiki. Dan ketika bukti-bukti atas ketidakberhasilan itu ada, dia langsung menyanggah pertanggungjawaban dan melemparkan kesalahan kepada orang lain. Kemudian karakteristik yang selanjutnya yaitu achievement orientation atau kepemimpinan berorientasi prestasi. Gaya kepemimpinan ini merupakan gaya kepemimpinan di mana pemimpin menetapkan tujuan yang menantang dan mengharapkan bawahan untuk berprestasi semaksimal mungkin, serta terus-menerus mencari pengembangan prestasi dalam proses pencapaian tujuan tersebut. Pemimpin yang sukses berorientasi pada hasil. Jika mereka telah mencapai suatu sasaran, mereka akan menentukan sasaran lainnya. Kemudian motivasi mereka untuk mencapai sasaran tidak bergantung pada bawahan atau karyawannya. Kemudian karakteristik yang terakhir yaitu need for evaluation atau kebutuhan untuk bekerja sama. Seseorang yang memerlukan kerjasama yang kuat memiliki dukungan yang ramah dan mendukung individu tersebut untuk bekerja efektif dalam tim. Orang ingin disukai oleh orang lain. Kemudian seorang manajer yang memiliki kebutuhan afiliasi yang tinggi, kemampuannya untuk membuat keputusan akan terhambat karena mereka lebih memilih untuk disukai dan diterima oleh orang lain dan melemahkan objektivitasnya. Selain itu, mereka juga lebih mementingkan hubungan yang baik daripada tugas yang harus dijalankan. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor pendukung manajerial dalam diri individu. Nah, di sini kami memaparkan 5 hal yang diperlukan dalam faktor pendukung manajerial dalam diri individu. Yang pertama adalah seseorang dapat memiliki langkah yang cepat dalam pekerjaan dan memiliki peningkatan. Nah, pada dasarnya seorang manajer itu harus memiliki perilaku yang cermat dalam menghadapi pekerjaan. Namun jika ia memiliki sifat yang cepat dalam menghadapi pekerjaan dan memiliki kualitas yang semakin meningkat walaupun itu kecil, hal tersebut dapat menunjang aspek manajerial dalam diri individu tersebut. Nah, yang kedua adalah memiliki banyak varian dan terfragmentasi. Nah, hal ini tentunya tidak serta-merta 180 derajat berbeda dengan pekerjaan yang ia hadapi ya. Jadi di sini yang dimaksud banyak varian dan terfragmentasi tersebut pekerjaan yang masih ada hubungannya dengan pekerjaan dasar dirinya. Nah, di sini dengan adanya hal tersebut, seseorang dapat memiliki aktivitas yang baru dan dapat memiliki perilaku adaptif serta dapat menunjang peran manajer dalam diri individu. Nah, yang ketiga adalah bersikap reaktif. Nah, dengan adanya perilaku reaktif dalam seseorang di suatu organisasi maupun suatu kelompok, yang individu tersebut tidak memiliki rasa acuh, mengabaikan dan menunda permasalahan yang ada, hal tersebut dapat menunjang tingkat manajerial dalam diri individu seperti itu. Faktor pendukung berikutnya ada interaksi yang sering melibatkan rekan sejawat dan orang luar. Menurut Kotter, timbulnya interaksi lateral dan eksternal yang tinggi dapat dijelaskan berdasarkan kebutuhan manajer akan informasi mengenai peristiwa-peristiwa yang kompleks dan tidak pasti yang mempengaruhi operasi sub-unit organisasinya, serta ketergantungan manajer terhadap kerjasama dan bantuan dari banyak orang di luar rantai komando yang langsung. Kemudian ada banyak interaksi dengan melakukan komunikasi secara lisan. Dalam sebuah penelitian mengungkapkan bahwa para manajer tingkat rendah dan
menengah menggunakan 27 hingga 82% dari waktunya melakukan komunikasi secara lisan, dan untuk para manajer yang tingkat atas mereka menggunakan 65 hingga 75% untuk melakukan komunikasi lisan dengan tujuan pertukaran informasi. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun materi ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.